keutamaan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenali fadilah sebuah amal, niscaya engkau akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Inilah yang sedang ingin kita lakukan. Inilah yang ingin kita lakukan. Kita ingin belajar apa saja keutamaan malam itu, hingga kemudian kita bersemangat untuk mendapatkannya, meraihnya, memburunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus semua teman-teman yang ada di United Tractor pada Zoom. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan umur panjang hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Karena di antara keutamaannya adalah bahwasanya Ramadan pelebur dosa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut. Antara salat, itulah kenapa kita yang butuh dengan salat, antara Jumat dan juga antara Ramadan. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dihapuskan oleh amal saleh itu hanyalah dosa-dosa yang kecil. Karena di ujung sabdanya beliau menyebutkan idzajtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi. Maka dosa-dosa besar tidak bisa dihapus hanya dengan menjalankan ketaatan. Dia harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang memiliki atau memenuhi persyaratan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala taubatnya, berhenti dia dari maksiatnya,
Dan jika berkaitan dengan kezaliman kepada sesama anak Adam, dia selesaikan. Ada penyesalan yang sangat, bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata. Bukan malah mengenang-enang dosa. Karena rata-rata enak, karena rata-rata nikmat, rata-rata indah. Taubat seseorang itu menyesali. Dan kemudian ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Walaupun sangat mungkin suatu saat bisa terulang. Bahkan mungkin dengan dosa yang sama, maka bertobatlah lagi. Dan yang terakhir tentunya adalah waktu yang masih tersedia. Secara individu sebelum ruh sampai kerongkongan, dan secara umum sebelum matahari terbit dari barat. Jika 5 syarat ini terpenuhi pada diri seorang, maka taubatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika dosa besar. Maka yang dihapuskan dengan ketaatan, khususnya bahasan kita sekarang adalah puasa di bulan Ramadan, dosa-dosa yang kecil. Dosa, na'udzubillah, membunuh, apalagi berzina, mencuri, tidak bisa dihapuskan dengan hanya sholat. Apalagi berkaitan dengan kezaliman seorang kepada sama anak Adam. Dia harus selesaikan dengan orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Anak Adam enggak. Anda harus betul-betul mendapatkan kata maaf itu darinya. Hingga kemudian betul-betul taubat kita adalah sebenar-benar taubat. Kalau berkaitan dengan kezaliman dengan sama anak Adam. Maka kita mengharapkan dengan bertemunya kembali kita dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik, kemudahan untuk menjalankan amal ibadah, dan kemudian kita berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus teman-teman dari United Tractor via Zoom. Insyaallah siapapun di antara Anda ada yang pernah umroh ya, bahkan mungkin pernah hajian, alhamdulillah. Yang pernah hajian, yang pernah umroh, semoga bisa kembali hajian dan umroh nanti insyaallah, amin. Dan yang belum, disegerakan insyaallah. Nah, ketika umroh, ini ulun ingin berikan muqaddimah sebelum masuk dalam perkara bahasan kita atau pada perkara bahasan kita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ketika umroh tentunya kita mendapati banyak orang dari banyak negeri yang menjalankan umroh. Dia ikuti rukunnya, dia ikuti sunnahnya, kewajibannya, kemudian sunnahnya. Semua melakukan. Semua tawaf, semua sa'i, semua salat di belakang makam Ibrahim, dan lain sebagainya. 5 waktu selalu ke masjid berjamaah. Tapi apakah kemudian hasil dari semua ibadah tersebut sama untuk semua orang? Pasti berbeda. Pasti ada yang lebih berprestasi dibandingkan yang lain. Ada mungkin sebagian orang yang sehari tawaf sunnahnya 3 atau sampai 5 kali. Setiap selesai sholat fardu tawaf sunnah dia. Di sisi yang lain, orang mungkin sehari cuma 1 kali. Beda dong. Ada orang yang selama 12 atau 15 atau 18 hari umroh itu khatam 30 juz baca Qur'annya. Yang lain, no, cuma 12 juz, 6 juz. Beda dong, pasti. Ada yang setiap malam berusaha untuk sholat malam.
Ada yang setiap hari berusaha untuk bahkan mendapatkan shaf awal. Tentu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia berprestasi. Ada yang setiap hari mungkin ketika di sana dia bersedekah 100 real, 200 real dia berikan ke salah satu rumah makan untuk dibikinkan kebab. Dibikinkan kebab kemudian dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Ada yang tidak. Nah, itulah yang kita ingin hadapi di bulan Ramadan, yang kita ingin lakukan juga di bulan Ramadan. Semua berpuasa secara umum. Semua menjalankan salat tarawih. Mungkin ada yang tidak. Tapi kita berbicara secara umum kaum muslimin berpuasa mereka bahkan anak kecilnya. Salat tarawih mereka bahkan anak kecilnya. Tapi apakah sama nanti hasilnya? No. Pasti ada yang lebih berprestasi dibandingkan yang lain. Ada yang selama bulan Ramadan dia khatam 4-5 kali. Ada orang yang kemudian selama bulan Ramadan khatam cuma 1 kali. Pasti beda membaca Al-Quran tentunya. Ada orang yang di hari biasa dia sedekahnya luar biasa. Di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi. Dia betul-betul menjadikan Nabi Muhammad SAW panutan dia. Karena Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah riwayat oleh seorang sahabat bahwasanya Nabi Muhammad itu orang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi kalau sudah datang bulan Ramadan. Dan kebaikan beliau, kedermawanan beliau, banyaknya beliau berbagi sallallahu alaihi wasallam, dimisalkan oleh seorang sahabat lebih baik daripada angin yang berhembus. Kita tahu sifat angin yang berhembus. Cepat, 2, menyeluruh. Semua kena maksudnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Pasti ada yang berprestasi. Semua puasa, semua tarawih. Tapi tidak semua orang kemudian bisa khatam sekian kali selama sebulan. Bisa bersedekah setiap hari selama 1 bulan. Nah, al-musyahidun al-kiram, tentunya amal saleh di bulan Ramadan sangatlah banyak yang bisa kemudian kita maksimalkan. Di antaranya mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, berbuka dengan kurma yang jumlahnya ganjil, banyak baca Quran, banyak bersedekah, umroh di bulan Ramadan. Kalau ada orang memancing amarah, bisa dia mengatakan, mohon maaf saya sedang berpuasa. Amalan-amalan sunnah begitu banyak. Tapi fokus kita, insyaallah di 4 hari mendatang, adalah malam Lailatul Qadar. Di mana malam ini memiliki begitu banyak keutamaan. Nah, inilah bahasan kita. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Nuqayyim, kenali fadilah sebuah amal. Niscaya engkau akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Inilah yang sedang ingin kita lakukan. Inilah yang ingin kita lakukan. Kita ingin belajar apa saja keutamaan malam itu, hingga kemudian kita bersemangat untuk mendapatkannya, meraihnya, memburunya. Yang pertama, ada 7 poin. Mudahan ini bisa kita sampaikan semua. 1. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar adalah Al-Quran. Dan Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkannya ke Baitul Izzah di langit. Dari Allahul Mahfud ke Baitul Izzah. Ingat ya, makna turunnya Al-Quran itu ke langit dunia. Dari Allahul Mahfud ke langit dunia.
Tapi turunnya ia kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Ada yang dengan sebab, ada yang Allah turunkan begitu saja tanpa sebab. Kalau merujuk beberapa karangan para ulama, ayat-ayat yang ada sebabnya itu hanya 200-an dari total 6 ribuan ayat. Ada satu kitab yang harus Anda miliki, yaitu tentang asbabun nuzul ini. Hanya 200-an. Akhirnya kita tahu sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat tertentu. Yang lain Allah turunkan begitu saja. Jadi maksud diturunkannya Al-Quran itu adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit. Turun semua seperti yang kita kenal sekarang. Tapi kala itu turun pada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur. Poin ini saja cukup menerangkan kepada kita akan keutamaan. Malam Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa baca. Betul pemirsa. Mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang besar-besar yang lain kita mungkin tidak menyaksikan. Seperti Isra Mi'raj, para sahabat yang kemudian mengalami hari itu. Seperti terbelahnya bulan, para sahabat yang lihat langsung bulan itu terbelah. Tapi ada mukjizat yang lebih besar daripada itu. Al-Quranul Karim. Dan semuanya ada di hadapan kita. Maka sangat rugi tentunya ketika ada mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ada di hadapan kita dan kita tidak membacanya. Mukjizat dari kata bahasa Arab mu'jiz. Mu'jiz dari kata asal ajiza ya'jazu, tua, lemah. Mu'jiz melemahkan. Maka arti mukjizat perkara yang melemahkan orang kafir, membungkam orang kafir. Kenapa mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan tongkat itu salah satunya? Karena kala itu yang sedang viral, ya adu sihir. Kala itu para penyihir Fir'aun yang mereka lemparkan betul-betul tongkat. Yang mereka sihir, yakni sahru a'yunan nas, kata Allah disebutkan. Mereka menyihir mata orang hingga melihatnya seperti ular. Tapi yang Nabi Musa lemparkan tongkat betul-betul berubah menjadi ular dan memakan ular mereka. Yang tahu itu si tukang sihir. Oh, ini betulan Nabi, ini Rasul. Karena yang kami lempar betulan ular. Yang dia lempar tongkat jadi ular. Yang kami lempar betul-betul tongkat. Hanya mata orang yang kami sihir. Makanya mereka beriman kan. Akhirnya membungkam. Akhirnya mukjizat itu melemahkan orang-orang kafir, Fir'aun dan pengikutnya terbungkam. Kenapa? Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah tentang penyembuhan penyakit. Karena sekala itu yang sedang viral ada pengobatan. Mereka sudah sampai di titik tertentu bisa mengobati A, B, C, dan D. Tapi orang yang terlahir dengan keadaan cacat tidak bisa mereka sembuhkan. Di antaranya buta. Nabi Isa alaihissalam hanya mengusap wajah orang buta itu bisa lihat. Untuk membungkam, untuk melemahkan, itu arti mukjiz. Makanya Al-Quran itu untuk membungkam mereka karena kala itu yang sedang viral beradu syair. Datang Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran lebih indah dari semuanya dan yang ngomongnya buta huruf. Dan mereka tahu Nabi Muhammad juga buta huruf. Lawang sebagian mereka juga buta huruf. Lawang Nabi Muhammad teman kecil mereka kok. Itu hikmah besar kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Karena jika beliau bisa baca dan tulis, akan benarlah sangkaan orang-orang kafirin, musyrikin, bahwasanya itu karangan dia. Dia pintar ngarang dia. Dia pintar nulis dia. Dia paling baca dari kitab-kitab yang lalu itu, Muhammad itu SAW. No, mereka tidak bisa ngomong itu. Dan mereka tahu bahwasanya tidak ada tatanan bahasa seindah ini kecuali firman Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun pelecehan
untuk Nabi kita Muhammad SAW, karena hikmahnya besar di balik umminya beliau. Tidak bisa baca dan tulisnya beliau, tapi beliau bisa berhitung. Beliau berdagang sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Cukuplah sebagai sebuah keutamaan bahwasanya malam Lailatul Qadar malam yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. 2. Lailatul Qadar. Sebelum masuknya Al-Qadar itu maknanya ada 3. 1 maknanya kemuliaan, 2 maknanya sempit, 3 maknanya takdir. Dan semuanya berlaku. Karena jika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam penafsiran sebuah ayat, rata-rata perbedaan dalam tafsir itu perbedaan varian, perbedaan macam yang saling menopang satu sama lain, seperti perbedaan dalam hukum fikih. Kadang-kadang memang ada paradoks. Tafsir saling menguatkan satu sama lain. 1, makna kemuliaan. 2, makna qadar itu sempit. Kenapa? Karena malaikat semuanya turun, plus malaikat Jibril turun ke langit dunia. Penuh sesak malam itu langit dengan malaikat Allah, sempit. Dan itu juga diantara yang menunjukkan sebuah kemuliaan. Sampai Jibril turun. Dan yang terakhir maknanya adalah takdir. Karena di malam itu ditentukan takdir tahunan. Makanya sebagian malaikat Allah Subhanahu wa taala tahu takdir seorang tahunan karena ditentukan di malam itu. Ada takdir azali, itu semuanya dari awal sampai akhir. Ada takdir sanawi, tahunan, seperti malam Lailatul Qadar. Ada takdir kemudian umri, secara umur, itu ketika janin berumur 120 hari Allah tiupkan ruh dan ditentukan kali itu takdirnya. Penulisan ulang yang ada di Lauhil Mahfuz. Kutiba rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'id, kata Nabi Muhammad ketika janin berumur 120 hari, Allah akan utus malaikatnya yang memiliki tugas khusus meniupkan ruh hidup. Makanya ada bahasan kalau misalnya seorang wanita hamil dan belum 120 hari dan jika kehamilannya dilanjutkan berbahaya untuk dia, boleh digugurkan asal sebelum 120 hari. Asal sebelum 120 hari dengan izin suami, dengan para ahli, dengan cara yang betul-betul sudah teruji. Boleh. Karena menyelamatkan si ibu lebih utama dibandingkan janin. Sampai seperti itu para ulama membahas bahwasanya harus al-ijhad, menggugurkan kandungan dengan alasan medis tertentu. Ini harus. Bukan karena pengen, harus ini. Kalau enggak ibunya yang mati. Sebelum ditiupkan ruh. Kata Nabi Muhammad ketika ruh ditiupkan, dituliskanlah rizkinya, amalnya, ajalnya, dan bahagia atau sengsaranya. Dan ada takdir yaumi, harian. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah berfirman setiap hari Allah memiliki urusannya. Walaupun tentunya para ulama memberatkan pendapat yang pertama. Qadar adalah kemuliaan. Walaupun makna kedua dan ketiga tidak bisa dinafikan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa, ini di antara keutamaan umat ini. Kenapa? Karena umur kita pendek. Umur umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati angka itu. Di mana umat-umat terdahulu, kayak Nabi Nuh misalnya, itu dakwahnya aja 950 tahun. Kalau pakai standar semua nabi dan rasul diutus di umur 40, berarti 990. Panjang umurnya. Keutamaan untuk beliau dan umatnya kala itu. Umat ini berkaitan dengan umurnya pendek. Cuman mereka, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat satu-satunya yang diberikan keutamaan dapat satu malam yang beribadah di malam itu. Kata Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan sekian hari.
Kita mungkin, kita nggak tahu ya, tapi kita kalau ngikuti standar umur Nabi Muhammad ya 60 selesai. Kita mungkin tidak mencapai angka 80. Sekalinya kita mencapai umur 80 pun tidak semuanya juga kemudian kita gunakan untuk ibadah kan. Keutamaan umat ini memiliki Lailatul Qadar. Allah berikan pada mereka satu malam yang beramal ibadah di malam itu apapun bentuknya. Salat, doa, baca Quran, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan, sekian hari. Kenali keutamaan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Agar kita bersemangat nanti mengejarnya, memburunya untuk mendapatkannya. Nanti kalau misalnya sudah 10 hari terakhir, saya baru iktikaf lah, saya baru ibadah, sekarang santai dulu. Nggak bisa. Anda kalau tidak biasa menjalankan ketaatan, nggak bisa. Ujuk-ujuk kemudian Anda nanti kemudian rajin, baca Quran bisa kuat satu malam sampai khatam 8 jam. Kalau Anda tidak terbiasa menjalankan ketaatan, ya salat wajib, ya salat sunnah, ya bersedekah, ya yang wajib juga zakat, baca Quran, dan lain sebagainya. Kalau tidak biasa melakukannya memang, tidak bisa Anda paksa di malam itu, nggak bisa. Nggak mampu. Makanya kata para ulama itu, ulama salafus saleh dahulu itu, Ramadan ini disebutkan bagi mereka itu hari-hari panen. Tapi mereka nanamnya sejak bulan Rajab. Kalau diistilahkan dengan tanaman, nanamnya itu bulan Rajab. Sya'ban itu istilahnya merawat. Ramadan metik hasil. Dia sudah latihan beramal ini amal itu yang sunnah-sunnah ya sejak bulan Rajab. Di Sya'ban makin kuat dia. Ramadan, metik hasil. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, nantilah saya 10 malam terakhir, saya akan iktikaf 10 hari. No. Bukan kita melemahkan Anda, tidak. Kenapa? Yang bisa melakukan yang terbiasa menjalankan ketaatan. Karena itu perkara yang berat. Anda melazimkan diri Anda untuk menetap di masjid, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu berat. Hanya orang-orang yang tangguh, khususnya laki-laki, juga kalau perempuan bisa, yang bisa melakukan. Tapi kenali fadilah ini. Yang malam lebih baik daripada 1000 bulan. 3. Malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Berkah dari kata bahasa Arab birkah yang artinya kolam. Sifatnya kolam itu airnya banyak dan berkesinambungan. Makanya para ulama mendefinisikan barokah, berkah bahasa kita itu dengan al-khairul katsir wa dawamu. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan, itulah barokah. Anda ingin tahu seorang pedagang, berkah dagangannya. Karena kebaikannya berlanjut, berkesinambungan. Itu contoh mudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan berkah kepada apapun dan siapapun. Orang tertentu, Nabi, Rasul, orang saleh. Waktu tertentu, Ramadan. Khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama Dzulhijjah siangnya. Tempat tertentu, Mekah, Madinah. Benda tertentu, air Zam-Zam. Amal tertentu, rata-rata amal saleh diberkahi. Allah Maha memberikan berkah kepada apapun dan siapapun sesuai kehendak Allah. Maka kita bisa tabarruk di waktu itu, di tempat itu, lewat orang itu, dengan amal itu, dengan benda itu. Tapi harus memenuhi 2 persyaratan dulu. 1, 5 hal yang ulun sebutkan tadi ada dalilnya. Kita bahas Ramadan saja, fokus. Ramadan ada dalilnya. Ia malam yang adalah bulan yang diberkahi. Dan Lailatul Qadar spesifik di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang diberkahi. Bulan yang diberkahi, malam yang diberkahi.
Kata Nabi Muhammad SAW, setiap kali datang bulan Ramadan, kata beliau, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Dalam riwayat lain, syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dalilnya sudah ada. Dia adalah bulan yang diberkahi, dia adalah malam yang diberkahi. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Diberkahi. Memenuhi persyaratan satu untuk tabarruk, waktu yang berkah. Maka yang kedua, amal yang kita lakukan di malam itu, di bulan itu, harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Kalau misalnya persyaratan pertama, dalilnya nggak ada. Misalnya seorang meyakini ada tempat tertentu, bahasa kita tuh keramat. Seorang meyakini bahwasanya Jabal Nur ini diberkahi, Jabal Thawr diberkahi, hingga ketika umroh dia naik untuk masuk Gua Thawr, dia naik Jabal Rahmah, dia naik Jabal Nur untuk masuk Gua Hira. Anda harus datangkan dalil yang menyebutkan bahwasanya tempat-tempat itu diberkahi. Karena jika tidak ada dalil, maka persyaratan kedua nggak usah kita bahas. Bagaimana ya Nabi Muhammad dulu tabaruk di situ? Nggak bakal ada, karena persyaratan pertama tidak terpenuhi. Iya, tempat yang bersejarah, iya. Jabal Rahmah disebutkan ya, konon katanya tempat bertemunya Adam dan Hawa. Jabal Thawr, tempat Nabi Muhammad bersembunyi Gua Thawr di Jabal Thawr, tempat Nabi Muhammad bersembunyi kala itu ketika dikejar orang-orang kafir Quraisy. Gua Hira yang ada di Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu. Bersejarah iya, diberkahi no. Dalilnya nggak ada. Bulan ini, malam ini memenuhi persyaratan. Dalilnya ada, tinggal kita kemudian memaksimalkan apa saja yang Nabi Muhammad kali itu lakukan. Di antaranya menghidupkan malam itu dengan beribadah. Bahkan kata Aisyah, beliau ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau disebutkan mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya tidak menyetubui istrinya, tidak mendatangi istrinya, i'tikaf. Beliau hidupkan malamnya dengan beribadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa doa, bisa zikir. Dan beliau bangunkan keluarganya. Itu Rasulullah SAW. Dan ingat, yang terbiasa yang bisa melakukan. Yang belum terbiasa, maka saat inilah kita insya Allah bisa latihan. Agar di tahun-tahun berikutnya, kita bisa melakukannya dengan lebih ringan. Berat. I'tikaf itu berat. Wallahu a'lam bissawab. 4. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malaikat dan juga ruh, maksudnya Jibril, turun pada malam itu. Ini cukup untuk menunjukkan sebuah keutamaan. Makanya di antara penafsiran para ulama, qadar itu adalah maknanya sempit. Berdasarkan firman Allah juga kan berkaitan dengan rizki, kami lapangkan rizki sebagian kalian dan kami sempitkan. Wa naqdir. Makna sempit di situ adalah sempitnya langit. Karena dipenuhi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu mulianya malam tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan juga ruh, maksudnya adalah Jibril. Di saat yang sama ini juga keutamaan buat Jibril. Dia kan bagian dari malaikat, tapi disebutkan secara terpisah. Harusnya cukup dong, tanazzalul malaika. Malaikat turun. Lawang Jibril juga malaikat, tapi enggak. Tanazzalul malaika warruh. Malaikat turun juga ruh, maksudnya Jibril. Dipisah sama Allah. Bukti bahwasanya Jibril ini mulia. Dia pimpinan malaikat Allah. Seperti Nabi kita Muhammad, pimpinan semua Nabi dan Rasul. Malam yang turun padanya malaikat Allah hingga penuh sesak langit Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Ini langit sampai bumi yang penuh sesak. Kemudian 5. Malam Lailatul Qadar
dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi disebutkan atau dibacakan surah Al-Qadar? Karena intinya semua ada di situ. Bahwasanya malam Lailatul Qadar disifati dengan salam, keselamatan, kesejahteraan. Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di antara maknanya, kata para ulama tafsir, bahwasanya di malam itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan begitu mudah. Sebaliknya di saat yang sama, berbuat kemaksiatan, keburukan sangat susah. Maka timbul satu pertanyaan, bagaimana kalau misalnya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjilnya, seseorang tetap bermaksiat? Nah ini, kita tahu kan di hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya jika datang bulan Ramadan, sufidati syayatin, syaitan itu terbelenggu atau dibelenggu. Kata para ulama menerangkan yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, pimpinan-pimpinannya, master-masternya, prajuritnya tetap kerja. Makanya tetap kita dapati kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi di saat yang sama, kalau kita orangnya, kita yang bermaksiat di saat pimpinan-pimpinan syaitan itu, jenderal-jenderalnya, bukan iblis ya, jenderal-jenderal kemudian dibelenggu, berarti kita tergoda dengan pion. Berarti kita tergoda dengan prajurit. Tahu kita berapa kadar iman kita, dengan prajurit aja kita tergoda. Lalu ketika disifati malam Lailatul Qadar dengan malam keselamatan, dan di antara maknanya adalah begitu mudahnya beribadah di malam itu dan begitu susahnya kemaksiatan di malam itu, tetap seseorang bermaksiat, maka kita bisa ukur bagaimana kadar imannya. Bukan lagi cuma dengan pion, mungkin anaknya pion yang goda dan dia tergoda. Malam yang istimewa, Ramadan saja istimewa, 10 malam terakhir lebih spesifik, Lailatul Qadar spesifik lagi. Keutamaan demi keutamaan untuk malam Lailatul Qadar. Ia malam kesejahteraan, ia malam keselamatan sampai terbit fajar. Mudah sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. 6. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya malam dicatatkannya takdir tahunan yang disebutkan tadi di awal. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah selama 1 tahun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam 1 tahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki yang ada di Lauhil Mahfuz. Sama seperti ketika janin berumur 110 hari, itu ada penulisan ulang dari Al-Lauhul Mahfuz. Tapi itu adalah secara umur. Rizkinya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini selama 1 tahun. Dan ini disebutkan dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir yang tahun. Makanya Allah sebutkan tadi juga di awal, bahwasanya malaikat Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Makanya kita tahu sabda Nabi Muhammad bagaimana malaikat lapor kepada Allah, "Ya Allah, hambamu fulan ingin melakukan kemaksiatan." Kata Nabi Muhammad, pada Allah tahu hambanya mau ngapain. Maka Allah berfirman, jika hamba, arqibu, kalian tugas kalian awasi saja. Jika hambaku berniat melakukan perbuatan baik, tulis 1 pahala. Dia lakukan perbuatan itu, tulis 10. Tapi jika hambaku berniat melakukan perbuatan buruk, jangan tulis dulu. Tapi jika dia melakukannya, tulis 1. Di hadis yang lain, penulisan 1 dosa itu pun 6 jam. Setengah hari dulu dia tunggu, baru dia tulis. Kalau si hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi. Itulah kenapa Allah sebutkan juga tadi di awal, kita yang butuh dengan salat ini. Kita yang butuh dengan salat ini. Sesibuk apapun Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan semua levelnya, khususnya teman-teman yang ada di United Tractor. Adzan, Anda yang muslim, adzan, stop dulu. Anda yang butuh dengan salat itu. Dari subuh sampai zuhur berapa dosa kita kepada Allah? Dari zuhur sampai asar berapa? Asar sampai maghrib berapa?
dosa terus kita. Kepada Allah ya. Kalau kepada manusia ya selesaikan sama orangnya. Kita yang butuh dengan salat. Anda sedang di jalan, timingnya sudah hampir azan, tepikan, cari masjid, cari musalla, apalagi sudah berkumandang, sudahlah. Karena itu tujuan kita. Anda mencari nafkah ini, itu yakni perkara nomor sekian. Tujuan semua kita ciptakan nyembah Allah. Nah, sekarang Allah sedang panggil, jawab. Apakah melulu ibadah? Enggak, tuh silakan ambil nikmat Allah. Silakan ambil bagian kita dari nikmat Allah. Makanan, minuman, pasangan, anak, serunya, semuanya. Silakan. Suka dukanya, silakan ambil semua bagian kita. Tapi kita tahu tujuan hidup. Orang kalau sudah tahu tujuan hidup, ya dia tidak akan kayak orang-orang yang bunuh diri itu. Kadang-kadang dia nggak tahu tujuan hidup kok. Semua kenikmatan sudah dia rasakan kok. Ngapain lagi ya? Ini udah, itu udah apa ya? Nggak tahu tujuan hidup. Anda disuruh nyembah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang nomor satu. Sama juga dengan teman-teman driver online. Ya, mau yang mobil kek, mau yang sepeda motor kek. Muslim Anda, adzan berkumandang, jawab dulu. Yang Anda sedang cari ini rizki dari Allah. Yang Anda sedang cari ini rizki dari Allah. Sekarang dia sedang manggil. Maka jawab dulu. Bahkan dengan Anda menjawabnya itulah kemudian lancar rizki Anda. Numpuk orderan Anda. Sampai harus Anda kemudian pending ke hari besok. Besok ya Pak, hari ini saya penuh. Bayangin. Bisa seperti itu. Kenapa? Bertakwa. Mendatangkan rizki. Kemudian yang terakhir, malam Lailatul Qadar. Dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh yang disebutkan dalam dikeluarkan Imam Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan salat malam Lailatul Qadar, menegakkan salat di malam Lailatul Qadar. Ingat ya, malam itu berarti sejak masuknya maghrib. Karena enggak semua orang bisa i'tikaf full. Ada yang masuk maghrib habis tarawih pulang. No problem. Anda sudah niat i'tikaf, Anda sudah ambil bagian dari waktu sezaman, waktu tertentu, bukan lagi sesaat itu ya, dari maghrib sampai jam 10 Anda i'tikaf. Karena mungkin Anda besok pagi bekerja. Tapi kalau Anda bisa bermalam bagus lagi, karena mungkin tengah malam nanti ada salat malam lagi. Pagi keluar kerja, nanti maghrib masuk lagi. Ya, bertakwa sesuai kemampuan masing-masing. Kita beda-beda kok. Tapi tetap kita harus mengejarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Subhanallah. Pengampunan dosa. Ini puncak dari malam itu. Pengampunan dosa. Untuk orang yang menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah, di antaranya salat. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa al-musyahidun al-kiram, disebutkan di sini keterangan dari Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan pada orang menghidupkan malam itu. Meyakini. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengamalkan sebuah ibadah. Nabi Muhammad yang ajarkan kita untuk ihtisab, mengharap pahala. Yakini ini. Tegakkan malam itu dengan keyakinan ini. Dengannya, insyaallah dosa-dosa kita diampuni. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudahan 7 poin keutamaan malam Lailatul Qadar ini betul-betul memberikan kita semangat hingga kemudian kita bisa mencarinya nanti. Kata Nabi Muhammad, taharraw Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Dzulhijjah. Carilah malam Lailatul Qadar. Fil awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di hadis yang lain, di malam ganjilnya. Maka 10 keutamaan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk kemudian kita betul-betul menata diri, siap fisik, khususnya fisik bahkan, untuk kemudian begitu masuk nanti kita kuat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan pahala yang berlimpah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.